ああ、違うんだ。본땐 나만? このジョルノ・ジョバーナには夢がある。Yo, konnichiwa. Di video ini, kita akan membahas web novel Shinka no Mi, volume 9 part 2. Dan buat pengunjung baru Senku Anime, gua saranin agar kalian cek video gua yang lain di channel ini, agar kalian nggak bingung sama jalan ceritanya. Kalian juga bisa bantu support channel ini, dengan cara tekan tombol like dan subscribe-nya, agar kedepannya video di channel ini lebih membaik lagi, dan mari kita gas langsung ke videonya. Di sini kita akan diperlihatkan gumpalan api biru dalam kegelapan, yang baru saja menerima sejumlah energi, lalu api ini mengeluarkan suara yang berbunyi. Kemarilah semua utusan setiaku, tiba-tiba, sekumpulan cahaya kegelapan mengelilingi api biru itu, astaga udah cahaya masih ditambah kegelapan, pikir dulu napa, mana ada cahaya yang gelap. Nah jadi semua cahaya kegelapan itu, adalah utusan agama Dewa Iblis, dan api biru ini adalah Dewa Iblis itu sendiri, dengan artian lain adalah Dewa sejati. Karena sudah tahap akhir, Dewa Iblis memberi perintah kepada semua utusan, untuk mengumpulkan lagi lebih banyak energi negatif, agar dirinya bisa cepat dibangkitkan. Dewa Iblis ini juga bilang kalau Demiolos udah ada yang ngalahin, dan kekuatan Demiolos udah hilang dari dirinya. Semua utusan terkejut mendengar kata-kata Dewa Iblis, tapi tak ada yang berani menentangnya. Lalu Dewa Iblis menanyakan, kenapa 3 utusan setianya yang lain tidak terlihat? Lalu seorang utusan, yang merupakan satu-satunya utusan suci Dewa Iblis, namanya adalah Eustace mengatakan. Rodius, Lester, dan Edmund, mereka terluka parah saat dalam misi menggagalkan hubungan diplomatik, yang akan dibentuk Wimbek dan Raja Iblis. Lalu Eustace meminta Dewa Iblis, untuk menghapus keberadaan orang-orang itu, dan utusan lain berkata kalau omongan Eustace, sudah sangat lancang. Dewa Iblis mengeluarkan api mengelilingi Eustace, api itu mencengkeram nafasnya, tapi semua berhenti saat Eustace mengatakan, kalau saat itu ada bantuan yang tak terduga. Eustace menjelaskan bahwa sudah menusuk putri Raja Iblis dengan pisau kutukan, dan harusnya kutukan itu hanya bisa diangkat oleh keberadaan seperti Dewa Iblis saja. Tapi faktanya ada sebuah pemuda yang bisa mengangkat kutukannya, ya orang itu adalah Seichi, bahkan merubah kutukan itu menjadi sebuah berkah. Lalu Dewa Iblis menyuruh untuk mengumpulkan semua utusan, demi menghapus keberadaan Seichi, dan semua kekuatan yang tak diketahui yang menghalangi kebangkitannya. Scene berpindah di sisi Barnabas yang kedatangan tamu, dia adalah Zakir yang dijuluki Pedang Raja. Zakir sudah menjadi Transcendent dan banyak dari pasukan berbakat kerajaan Kaiser menjadi Transcendent. Kedatangan Zakir adalah untuk membawa kembali para pahlawan dan murid dari kerajaan, serta menutup Akademi Sihir Barbador, karena itu Zakir memberi waktu Barna selama 1 minggu untuk bersiap. Sementara scene berpindah ke 5 hari setelah kedatangan Zakir, Seichi yang baru menerima kabar ditutupnya Akademi, serta para pahlawan yang sudah ditarik kembali ke kerajaan. Seichi dan yang lain merencanakan untuk melakukan keluhan, lalu Seichi pergi ke ruangan Barna yang sudah didatangi Zakir. Seichi mengeluarkan keluhannya menolak ditutupnya Akademi. Karena nggak terima sama keluhan Seichi, jadi Zakir dan pasukannya menarik pedangnya, dan atmosfer di ruangan mulai berubah, membuat Agnos dan yang lainnya merasa kesakitan. Dan Zakir berkata, banyak dariku yang memiliki gelar sebagai Transcendent, kalian nggak bakal bisa menang dariku. Seseorang dengan gelar Transcendent memiliki level di atas 500. Tapi tiba-tiba, Zakir diam melihat Seichi dan partinya nggak kena efek intimidasi. Seichi juga berkata, kalau begitu gelar kalian sama dengan kami. Tentunya kalian ingat kejadian di dungeon kemarin, sudah membuat kelompok Seichi menjadi Transcendent semua. Zakir yang GK terima ngajakin Seichi buat duel, dan singkat cerita duel mereka pun terjadi. Nah tapi anehnya, serangan sihir dan pedang kebanggaannya malah balik menyerangnya sendiri. Dengan putus asa melihat dirinya dikasihani oleh Seichi, Zakir melancarkan pukulan bertank besar kepada Seichi. Dan hasilnya, Zakir terpental jauh, karena pukulannya sendiri. Bahkan gak hanya itu, semua anggota Zakir menyerang Seichi, tapi tiba-tiba
Armor mereka terasa berat, semua senjata mereka melengkung. Bahkan coba bayangin pedang yang melengkung menjadi sebuah celurit, bahkan beberapa senjata hancur seketika. Dan gak hanya itu, mereka yang masih bersikeras menyerang Seichi dengan kekuatan fisik, tiba-tiba menjerit kesakitan, gak hanya senjata atau sihir, bahkan bentuk kehidupan menolak menyerang Seichi. Anjir goblok banget ini cerita apaan? Dan di sini gua mau minta maaf sama kalian, karena gua udah jarang upload, gua lagi sibuk, gua sangat sibuk nontonin anime boing-boing akhir-akhir ini. Yuk kembali ke cerita, Seichi tiba-tiba menggunakan sihir penyembuh Nuwa karena kasihan, tapi Zakir yang sudah bisa berdiri mendekati Seichi, lalu sekali lagi mencoba menyerang Seichi. Dan hasilnya dia kembali merasa kesakitan, lalu tiba-tiba komandan kedua Orpen melempar bola kristal sampai pecah menimbulkan asap mengelilingi pasukan dan mereka tiba-tiba menghilang. Dengan ini Barna menyatakan, kalau pertandingan dimenangkan oleh Seichi karena alasan yang nggak masuk akal. Dan beberapa hari kemudian, Beatrice dan beberapa murid lain mengucap perpisahan, dan mulai meninggalkan akademi, semua sekarang telah benar-benar pergi, dan akhir akademi ditutup. Seichi mengatakan kepada Barna akan kembali ke kerajaan Wimberg. Seichi sambil berpikir untuk mengembalikan Louis, Barna tertawa dan mengarahkan pandangannya ke satu tempat. Tempat itu mengarah kepada Helen. Seichi sedikit terkejut mengetahui kalau ternyata Helen adalah satu-satunya yang belum pergi. Seichi sama sekali nggak sadar kalau Helen masih ada di sekitarnya, tapi Seichi ngelihat ekspresi Saria dan para gadis lain terlihat biasa melihat Helen. Seichi mulai berpikir lagi, kenapa dia sampai nggak sadar sama Helen. Barna tertawa melihat ekspresi Seichi, dan Seichi bertanya kepada Helen kenapa dia masih ada di sini. Helen hanya diam, lalu Helen berkata, kalau masih ada hal lain yang ingin dia lakukan. Seichi bertanya kembali kepada Helen, menanyakan hal apa yang Vi inginkan Helen, sampai tak mau meninggalkan akademi di saat yang lain sudah pergi. Lalu Helen membungkukkan kepalanya dan mengatakan, agar Seichi mau melatihnya dan membuatnya lebih kuat lagi. Dan Seichi secara spontan ngejawab iya, dan Seichi kembali diam, dan lalu Seichi kaget dengar Helen, dan ya kita akhiri dulu sesi video ini. Ini mungkin video tersingkat, tapi biar gua upload dulu yang ini, dan mulai nyusun next videonya. Bagi gua cerita ini ngebosenin, jadi gua mau nyusun next episode yang udah mulai masuk ke bagian serunya. See you nakama. Nah jadi cukup sekian pembahasan untuk hari ini, kita akan lanjutin ceritanya di video gua berikutnya. Jika ada kesalahan selama pembahasan mohon dimaafin. Dan jangan lupa untuk ninggalin like dan subscribe-nya, agar kedepannya gua lebih semangat membuat konten yang lebih baik lagi. Jika kalian punya kata-kata, kritik, ataupun saran, kalian boleh tulis di kolom komentar. Saya Ragil Gaming, pamit nidurin diri, dan biarin Mamang Diablo, yang nutup videonya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。